Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Mari kita merenungkan diri, betapa payahnya orang masuk liang lahat, tetapi ini dibuktikan walaupun masih hidup oleh Bapak Kiai Haji Muzammil. Kepadanya dihaturkan. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti. Yang pertama perlu diketahui oleh para hadirin sekalian, bahwasanya beliau memulai dakwah seperti ini dimulai dari tahun 2006. Dimulai dari Jawa Timur, Banyuwangi, Kediri, Jember, sampai ke Sumatera, bahkan Lampung, Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Beliau mengubah cara dakwah beliau untuk mengajak kita bersama-sama untuk mengingat mati. Yang kedua, setiap dakwah beliau selalu didokumentasikan. Banyak sekali dokumentasi yang sudah beliau dokumentasikan. Di sini ada beberapa dokumentasi. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu beliau dakwah di pesantren kami di Tulang Bawang. Biiznillah, ketika ribuan orang hadir seperti ini, bil barokah doa kita bersama, bil barokah doa muslimin semua, salah satu orang non muslim langsung naik ke panggung mengikrarkan 2 kalimat syahadat, langsung memeluk agama Islam. Banyak juga beliau mengadakan kegiatan doa bersama untuk yatim piatu, dan semuanya itu bisa Bapak Ibu dapati pada kaset yang sudah disediakan oleh panitia. Beliau juga tidak menutup kepada Bapak Ibu yang ingin bersilaturahmi secara pribadi. Nomor HP dan PIN beliau pun
tertera di dalam kaset. Silahkan bagi yang ingin mendapatkan. Ibu bapak, sebelum acara dimulai, kami mohon dengan sangat dan hormat kepada selain petugas dakwah kubur dan media, kami mohon untuk di luar garis, di luar tali, tanpa terkecuali sahabat Banser, kami mohon untuk mengondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Segala puja puji lengkap utuh sampai akhir hayat nanti hanyalah milik-Mu ya Allah, bukan milik saya, dan yakin bukan milik saudara-saudara saya yang hadir saat ini ya Allah. Namun jikalau ada di dalam diri saya, di dalam diri saudara saya yang hadir ya Allah, ucapan kata tingkah laku berharap semata pujian kepada makhluk-Mu, ampuni ya Allah, amin. Ampuni ya Allah, amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur, Muhammadin nur, Muhammadin nur al-dhati wa sirri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma suwadun min narin wa nuhasun fala tantasirun fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala jaqala lono wong bejijat sekarat nanging banjur taubat iku luwih hebat tinimbang wong pinter nanging keblinger, tinimbang wong ngerti nanging orang lakoni, tinimbang wong alim kitab nanging natap-natap tambah sambar gelap. Lakuning menungso ora bakal suka yen orang duwe pusaka kuwi tapi dudu kuwi. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para kiai, para ustaz wal ustazah, para cerdik cendikia, wabil khusus kepada akhinal kiram, guru kita bersama Kiai Imam Suhadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan kepada semua jamaahnya, amin. Kepada aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dari atasan sampai bawahan, wabil khusus kepada Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, kepada Bapak Bupati Lampung Tengah, nggih Bapak nggih, Lampung Tengah, dari atasan sampai bawahan, alladzina lam yuzkar ismuhum waqitan la tanqusu ta'diman wa takriman. Dan yang kami hormati juga Dirut Sugar Group Bapak Haji Fauzi Tohar, injek.
Ini baru yang pertama kali Pak Fauzi ya, dakwah dalam kubur. Doakan Pak Fauzi, bukan pertemuan yang terakhir antara saya dengan panjenengan dan semua saudara. Amin. Bapak-bapak, adik-adik yang tercinta, para generasi-generasi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Penghubung, yang telah menghubungkan kita di siang hari ini. Dia Allah yang setiap saat mendetakkan jantung kita. Coba dirasa sedikit sebentar, coba aktivitasnya ditinggal dulu, rasakan. Tiap hari tidak pernah sampai meminta didetakkan jantung oleh Allah. Tidak pernah minta dikedipkan mata oleh Allah. Subhanallah. Dia Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah memberi kita hidup dan kelak pula yang akan meninggalkan kita dari dunia ini. Yakin Bapak, mau mati tidak mau juga mati, inilah kehidupan. Namun di balik kematian bukan selesai Bapak, ada pertanggungjawaban saudara. Oleh karenanya beliau Rasulullah mengisyaratkan kepada kita bahwa kelak Bapak, pada saat kita di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit ibu-ibu yang cinta kepada anaknya di dunia, bapak yang cinta anaknya di dunia. Ketika nanti di pengadilan Allah, orang tua banyak juga yang tidak mau mengakui anaknya. Mengapa Bapak sampai terjadi orang tua nggak mau mengakui anaknya? Karena anaknya pendosa, anaknya penuh maksiat. Orang tua malu tatkala berhadapan kepada Allah, dia bukan anakku. Malu kepada Allah karena anaknya maksiat. Dan ada seorang manusia yang kelak pada saat itu menunjukkan betapa besar cintanya. Cintamu takkan pernah mengalahkan cintanya saudaraku. Siapa beliau? Baginda Rasulullah. Tatkala orang tua tidak mau mengakui, beliau Rasulullah kelak yang akan mengakui kita semuanya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya minta ayo besar hati. Saya sedikit mau menertibkan dulu. Minta besar hati agar acara ini terlaksana dengan lancar. Banser yang di pinggir sana, saya bikin sok ini dulu. Saya minta barokah Fatihahnya, semoga Allah meridhoi. Semoga tidak ada halangan Bapak. Semoga saya bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya nanti. Al-Fatihah. Saya minta Fatihah sekali lagi buat ananda saya, anak saya tercinta yang telah mendahului saya, Muhammad Umbara Alamuddin, dalam usia 6 bulan dalam kandungan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bapak Babinsa sampai dalam posisi di sana nanti ya, nggak usah gerak-gerak ya. Hadirin, ingatlah semua makhluk yang mempunyai nyawa pasti akan mengalami kematian. Mau tidak mau, pasti semuanya akan mengalami kematian. Baginda Rasul telah bersabda, Al-qabru zulmatun wasirajuha la ilaha illallah. Alam kubur adalah gelap gulita, penerangnya adalah la ilaha illallah. Mari kita bersama berzikir
Mudah-mudahan dengan zikir kubur kita digerakkan oleh Allah. Astaghfirullah.
Astagfirullahaladzim. Sangat panas saudara. Ya tempat ini berkah. Biar saya di dalam juga hikmat. Berkurang rasa panas ini. Mari ciptakan suasana dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari lubuk hati yang dalam saudara, jangan hanya di lisan saja. Tinggalkan dulu aktivitas dunia. Tinggalkan dulu kamu punya rokok. Tinggalkan dulu HP-mu saudara. Orang yang saat ini kita peringati kholnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berkata, apabila melaksanakan perintah Allah seperti saat ini menuntut ilmu, maka tanggalkan pandangan manusia yang tertuju kepadamu dan tanggalkanlah kepentingan pribadimu. Semua hendaknya engkau tujukan semata-mata kepada Allah. Mari dari lubuk hati yang dalam saya istighfar. Panjenengan juga istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Saudara di atas panas, apalagi saya saudara. Namun walau bagaimanapun nikmati saudara, jadikan tafakkur saudara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari lubuk hati yang dalam, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saudara, hari berganti hari berarti semakin dekat dengan saat kematian kita. Mau tidak mau hidup ini akan berakhir. Andai kata tubuh ini milik kita, cegahlah untuk tidak menjadi tua. Tapi tidak biasa, tidak bisa. Bahkan untuk mencegah satu uban saja tidak sanggup. Andai kata diri ini milik kita, jangan biarkan nyawa ini tercabut. Tapi tidak akan sanggup saudara. Mana manusia yang hebat, segagah apapun akhirnya binasa dimakan ulat cacing. Orang sekaya apapun akhirnya pun binasa. Tidak akan pernah bisa membawa hartanya. Setinggi kedudukan apapun, akhirnya menjadi penghuni tanah penuh dengan belatung. Sehebat apapun kekuasaannya, akhirnya binasa. Makhluk hanyalah sekedar mampir saudara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wahai saudara, mau pulang kemana? Hah? Mau pulang kemana? Petentang-petenteng. Astagfirullahaladzim. Ketahuilah saudara, Rasulullah yang saat ini kita peringati, beliau berkata bahwa banyak mengingat. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Saya harus kopeni panas, kopeni sumpek, dan harus berbicara. Mohon dukungannya dengan istighfar biar dingin di sini, saudara. Astaghfirullahaladzim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mau'izah, menjadi pelajaran. Di antara sabda beliau, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian menjadi peringatan, menjadi suatu mau'izah, menjadi nasihat setiap manusia. Saudara, mengingat mati menghidupkan hati, saudara. Oleh karenanya kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang lain, aksiru min zikri hadhimil ladzatil maut. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Wahai saudaraku, sungguhnya kian lama kian dekat dengan kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya akan dibungkus ke badan kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah, badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah, keringat kita sedang bersimbah berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita, orang-orang yang kita sakiti sudah memaafkan kita, tidak ada lagi hutang piutang. Anak yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang selalu mendoakan orang tuanya. Alangkah indahnya saudara jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes ingatan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khotimah. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dengan keadaan sebaliknya, mati dalam keadaan dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dan dilaknat orang tuanya. Dan betapa sedihnya jika ajal menjemput kita, anak-anak kita tak kenal agama, anak-anak kita malah menjadi penjudi, menjadi maling, meninggalkan sholat. Anak-anak kita gemar membaca Quran daripada Al-Quran. Anak-anak kita gemar dengan nyanyian-nyanyian yang tiada guna tinimbang sholawatan. Sangat malanglah orang tua yang anak-anaknya sepeninggalnya justru terjebak minuman keras, terjebak kriminalitas, terjebak narkoba. Malah ada sebagian anak-anak kita yang justru sibuk berebut warisan ketimbang mendoakan orang tuanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ketahuilah saudara, betapa sedihnya kondisimu saat itu, betapa pilunya saat itu sebagai orang tuanya. Karenanya ketahuilah kondisi ahli kubur tatkala tidak punya bekal yang cukup. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa di antara kamu manusia yang meninggal dunia dengan tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka seperti orang yang menyeberang lautan tanpa
tanpa menggunakan kapal, saudara. Sekalipun dirimu adalah juara 1 dunia berenang, tak mungkin dirimu mampu menyeberang lautan, saudara. Tolong, minta tolong dirimu, wahai saudara, kepada ahlimu. Astaghfirullahaladzim. Saudara, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain, masuk menarik ruh dari lutut hingga sampai ke perut, dan kemudian mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain, masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan akhirnya sekali datang lagi satu kumpulan malaikat, masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkongan. Dan itulah yang dikatakan saat nazar. Kata Sayyidina Rasulullah, kalau yang didatangi ini suami yang menyayangi istrinya, memberi rizki dengan cara yang halal, taat dia beribadah, sholatnya aktif, senang dia minta ampun. Kalau yang didatangi, kata Rasulullah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya, dia jaga salatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan rezeki yang halal di sisinya. Kalau yang didatangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya, kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh, Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari sisi kanannya. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan. Kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia mengepakkan sayapnya sambil bilang, "Hadza manzilatuk ya fulan." Ini tempatmu nanti di surga. Fi jannatin naim, di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saudara, saking senangnya, kata Rasulullah, nih orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, nih orang gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa ingat sama siapa-siapa, dan memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah. Saking senangnya, subhanallah, saudara, sebenarnya rasa sakit itu tetap ada dan tidak berkurang, tetapi karena ada faktor luar yang lebih kuat pengaruhnya, yaitu melihat kedahsyatan indahnya surga, maka seolah-olah rasa sakit itu tidak terasa sama sekali. Bahkan seringkali rasa sakit itu disambut dengan senyum di bibir. Saudara, bukti rasa sakit yang sebenarnya ada tetapi tidak dirasakan ini pernah dibuktikan oleh para wanita yang melihat penampilan dan wajah Nabi Yusuf alaihissalam sambil mengiris buah yang ternyata mereka mengiris-iris tangan mereka sendiri tanpa terasa karena pengaruh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimanakah kiranya jika yang dipandang itu para bidadari yang diciptakan dari yakut dan permata, bukan dari tanah seperti Nabi Yusuf. Subhanallah. Begitu pula saudaraku, kalau yang didatangi adalah orang-orang yang durhaka, senang ninggalin sholat, senang bohong, senang judi, berani kepada orang tua, senang menggosip, dengki, iri. Kalau yang didatangi para pejabat yang kotor, maka Jibril akan mendatangi dia dari sebelah kiri, lalu dia kepakkan dia punya sayap dan mengatakan pada si fulan, "Hadza manzilatuk ya, hadza manzilatuk fin nar jahannam wa bi'sal masir." Saudara, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka,
yang disediakan oleh Allah, maka ni fulan tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu kemudian hadis yang sangat masyhur itu keluar, istaghfir ma lam yughargir, beristighfarlah kalian semua sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Karena kalau sudah sampai di tenggorokan, tidak ada kalimat yang bisa kita baca, saudara. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Saudara, ketika nafas mulai tersengal, ketika nyawa sedang meregang, ketika mata membelalak dan dahi berkeringat, ketika badan menggelepar-gelepar, pintu taubat telah tertutup, engkau mulai memasuki gerbang kehidupan baru. Istri, anak, keluarga serta kerabatmu menangis dan merintih di sisimu. Engkau sedang dalam kesedihan yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan dan menghindarkan dirimu dari jemputan malaikat maut. Kini engkau saksikan dan rasakan sendiri peristiwa yang mengerikan itu. Setelah sebelumnya engkau mereguk banyak kenikmatan dan kesenangan tanpa kenal rasa syukur. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saudara, wa amma in kana min ashabil yamin, adapun jika dia termasuk golongan kanan, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, wa tasliyatul jahim, dan dibakar di dalam jahanam. Inna hadza lahu haqqul yaqin, sungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Wahai jiwa-jiwa yang tertipu dunia, wahai hati yang keras membatu karena hawa nafsu, wahai manusia yang lalai dan ketaatan kepada Rabbmu, sudahkah engkau mempersiapkan bekal menuju perjalanan panjang dan berat di depanmu? Sudahkah engkau mengetahui tempat seperti apa yang telah kau tinggali? Sudahkah engkau memikirkan semua itu? Saudara, cukuplah kematian menjadi peringatan untuk kita bahwa dunia hanyalah kebahagiaan semu, tak berarti apa-apa. Tidakkah engkau dengar sebuah firman Rabbmu yang sanggup menggetarkan gunung? Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Tidakkah ayat tersebut mengusir hati yang lama mati? Tidakkah ayat tersebut membuat telinga yang tuli menyimak kembali? Tidakkah ayat tersebut menjadi cambuk diri kita? Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Astagfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Saudara, di hari kematianmu, keluarga kerabat mengangkat jasadmu di atas pundak, setelah sebelumnya engkau menjadi orang yang mengangkat jasad orang lain. Karena itu, apakah jasadmu ingin supaya mereka mempercepat langkahnya, atau malah jasadmu bingung hendak dibawa kemana jasadmu itu? Kemudian mereka memasukkanmu ke dalam lubang sempit dan gelap setinggi 2 meter bersama orang-orang yang paling kau cintai dan keluarga yang paling dekat denganmu meninggalkanmu. Mereka menutupimu dengan papan sehingga menghalangi cahaya matahari yang hendak masuk ke dalam liang lahatmu. Lalu mereka menimbun jasadmu dengan tanah sampai tertutupi kuburanmu. Salah seorang dari mereka berkata, mintakan ampun untuk saudaramu dan mintakanlah ketetapan iman untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Saudara, tidak berapa lama mereka semua pergi meninggalkanmu. Tubuh dingin, kaku yang dulu adalah dirimu yang rupawan, mereka meninggalkanmu dalam gelap dan dingin. Di sekelilingmu hanyalah tanah, tanah dan tanah. Lalu dikembalikan rohmu kepada jasadmu, dan datanglah 2 malaikat yang biru kehitam-hitaman untuk bertanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu, maka orang mukmin itu akan menjawab, Rabbi Allah, maka Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat itu bertanya kepadanya, Ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu, si orang mukmin menjawab, Dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, Ma hadza rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, Ma ilmuka, apa dasarmu? Apa dalihmu? Apa buktimu? Kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, Qara'tu kitab Allah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bih, kemudian saya mengimaninya, wa saddaqtu bih, kemudian saya membenarkannya. Saudara, sebelum dilanjutkan hadis, ini menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan kuis, bukan pertanyaan eptanas, bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawabnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis ini, orang yang membaca kitab Allah, orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana saudaraku? Bagaimana saudaraku? Dia akan bisa mengakui dengan gentle, dengan seperti menjawab, Tuhanku adalah Allah. Pada saat di dunia dia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah Allah. Bagaimana dia akan seperti menjawab, kitab saya adalah Al-Quran, sementara di dunia selalu menginjak-injak hukum aturan Al-Quran, tidak pernah membaca, mengamalkan, mengimani isi kandungan Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasul atau agama Islam adalah agama saya? Di dunia tidak pernah tahu apa itu Islam, apa isi Islam, apa perintah Islam. Tidak mungkin saudara. Makanya di sini orang yang bisa menjawabnya orang
yang membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Astaghfirullahaladzim. 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 Saudara, jika ketika engkau mati, engkau telah bertaubat dan beriman, maka Allah akan meneguhkan jawabanmu dan engkau bisa mengambil hadiahmu berupa kebahagiaan di akhirat kelak. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, saudara, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dikehendakinya. Astaghfirullahaladzim. Saudara, bagaimana jika ketika engkau meninggal, engkau belum sempat bertaubat, engkau tidak akan tahu jawaban atas pertanyaan itu. Engkau hanya akan berkata, la adri, aku tidak tahu. Kemudian terdengar seruan, bohong, baringkan ia di neraka dan bukakan pintu neraka untuknya. Maka engkau akan merasakan panasnya neraka. Kuburanmu akan menghimpit dan meremukkan seluruh tulang belulangmu. Kemudian datanglah kepadamu seorang yang berwajah amat buruk, berbau busuk dan berbaju lusuh. Ia berkata, aku datang kepadamu membawa berita buruk. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Maka bertanyalah dirimu tentang dirinya. Maka dia menjawab, aku adalah amal burukmu. Kemudian menjadilah dirimu buta, bisu tuli, dan tanganmu memegang sebatang besi yang apabila sebuah gunung dipukul dengan besi tersebut, maka hancurlah dia hingga menjadi debu. Begitu pula dirimu ketika palu besi itu mengenai dirimu, maka rasa sakit yang tiada tertahankan akan membuatmu menjerit hingga lengkingannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wahai calon penghuni kubur, apa yang membuatmu terpedaya oleh dunia? Tidakkah engkau mengetahui bahwa akan tiba waktu engkau meninggalkan dunia? Yang engkau cintai ini atau dunia yang akan meninggalkanmu? Mana hartamu yang berlimpah dan rumahmu yang megah? Mana pakaian-pakaian mahal dan indah yang selalu engkau kenakan itu? Mana keluarga, kerabat yang selalu engkau bela itu? Mana dirimu yang rupawan itu? Saudara, ingatlah, dunia hanyalah kehidupan yang singkat. Umur kita paling hanya 60 sampai 70 tahun seperti yang telah disabdakan Nabi. Sesungguhnya Rasul bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Kalau memang kita menyadari akan hal itu, kira-kira tinggal berapakah sisa umur kita di muka bumi ini yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, saudara? Kita perlu perhitungan dengan matang. Karena di akhirat nanti semua akan berlepas diri, saudara. Saudara, apa yang harus kita buat, saudara? Tidak lain taubat, karena taubat adalah pintu gerbang menuju ampunan dan rahmat Allah. Tanpa ampunan dan rahmatnya,
kita akan celaka saudara, kita akan roge, kita akan menderita. Saudara, bukankah seorang Abu Basar kita semua, Nabi Adam, mengajarkan kepada kita betapa pentingnya maghfirah dan rahmat Allah ketika sesampainya di bumi Allah. Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Buka mata hatimu wahai saudaraku, lihatlah seorang Nabi dan Rasulnya pun selalu berdoa kepadanya agar selalu mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Wahai saudaraku, tentu kita butuh maghfirahnya, bukan? Lihatlah Indonesia ini, lihatlah akhir-akhir ini musibah datang bertubi-tubi, tsunami, gempa bumi, banjir. Belum lama ini gunung Kelut meletus. Lihatlah musibah bertubi-tubi, bencana datang silih berganti, tiada henti menghantam negeri ini. Hei saudaraku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, dosa apa yang engkau lakukan sehingga bencana datang bertubi-tubi menghantam negeri? Saudaraku, tanyakan juga kepada para pejabat di negeri ini. Hei para pejabat, maksiat apa yang kau perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Hei saudaraku, tanyakan juga kepada para ulama di negeri ini. Hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan, yang selama ini kau diamkan, yang selama ini tidak kau cegah sehingga mengundang bencana dari sisi Allah? Dosa apa yang sudah kita buat? Dosa apa yang sudah kita lakukan? Tubu ilallah taubatan nasuha. Tidak mungkin saudara Allah mengirim bencana bertubi-tubi kepada suatu negeri yang penduduknya mayoritas muslim, yang banyak habaib, banyak kiai, banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis taklim, banyak majelis zikir. Kalau tanpa sabab musabab, tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau tidak ada sabab musabab. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini sehingga bencana datang bertubi-tubi. Siapapun yang berbuat maksiat di negeri ini, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, mereka semua ikut menanam andil di dalam mengundang bencana dari sisi Allah. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Saudara, mari kita istighfar bareng-bareng semua, lisan dan hatinya istighfar. Mari fakullu jami'an Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Semuanya mari istighfar. Astaghfirullah. Saudaraku, pernahkah kita merasa bahwa hati ini pernah keras membeku, tak mau menerima kebenaran? Saudaraku, sampai kapan kita pertahankan kerasnya hati ini? Sampai kapan kau akan sombongkan diri ini? Sampai kapan kau akan gunakan matamu untuk melihat yang haram? Sampai kapan mulutmu kau gunakan untuk berkata-kata yang sia-sia? Sampai kapan telinga ini akan kau gunakan untuk mendengarkan nyanyian yang sia-sia? Sampai kapan kau akan mengumbar auratmu? Ketahuilah wahai akhwat, satu helai rambut
maksudmu jikalau diperlihatkan orang lelaki yang bukan mahramnya, kelak akan menjadi bata panah dari api yang akan menusuk dirimu. Berapa helai rambut yang telah kau pertontonkan, berapa ribu, berapa ratus panah api yang akan membidik dirimu. Mari kita renungkan saudaraku, pernahkah engkau alami detik-detik kala semua orang tidur lelap terbuai mimpi, engkau sedang sendiri, menyendiri, menyepi, bermunajat dengan Allah, dengan air mata berlinang menangisi kerasnya hati dan dosa yang selama ini kita lakukan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Sudahkah engkau meminta kepadanya agar selalu dibimbing menuju jalan yang diridai? Sudahkah engkau meminta kepadanya agar dijadikan anak saleh yang selalu berbakti, anak yang selalu mendoakan kedua orang tua kalau mereka berdua telah tiada? Saudara, dengan adanya dakwah kubur ini, dengan adanya gundukan tanah ini, ingatkan kita kepada orang tua, baik orang tua yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia. Apa yang telah kita perbuat untuknya? Ingatlah wajahnya, lihatlah kasih sayangnya, lihatlah ketulusannya. Hadirkan wajahnya ibu saat ini, hadirkan wajah ibu saat ini, terus hadirkan. Saudara, mohonkan ampun untuknya. Lihatlah saudara, berbulan-bulan kita menghisap darahnya. Dalam kandungan 9 bulan, kesana kemari kita dibawanya. Berdiri sulit, berbaring sulit, kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Bayangkan ibumu, kemarin kita baru saja membuat beliau menangis, melawannya, membantahnya, membantah perkataan beliau sewaktu kecil. Lihatlah sewaktu kecil ibu memandikanmu dengan kedua tangan ibu, pangkuan ibu sebagai bantalmu, dada ibu sebagai makananmu. Ibu berjaga semalaman agar engkau bisa tidur. Ibu susuri siang hari dengan keletihan demi kebahagiaanmu. Gambar ibu setiap hari adalah melihatmu tersenyum, dan idaman ibu setiap saat adalah engkau meminta sesuatu yang ibu sanggup lakukan untukmu. Tapi setelah dewasa, tak jarang kita membuat ibu menangis. Kita selalu membuat ulah ibu dirundung kesedihan. Betapapun engkau telah membuatnya kecewa, engkau cucurkan air matanya, engkau membuat sedih hatinya. Tapi karena kasih sayangnya, ibu tidak mengeluhkan kepedihan dan kesedihan. Karena jika ibu adukan perkara ini ke atas awan dan ke pintu gerbang langit sana, ibu khawatir hukuman akan menimpamu, nak. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Saudara, sekarang ingatlah ayahmu. Memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, memang ayah tak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Ayah memang telah menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kau dalam doanya selalu ada namamu disebut. Tangan ayah menyayangimu setiap saat. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, saudara, karena dia ingin terlihat kuat agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan di dadanya. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bundamu. Karena kecintaannya, dia takut
tak sanggup melepaskanmu saudara. Dia ingin kau mandiri, agar ketika ia tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta ibu. Maka hormati dan sayangi ibu dan ayahmu saudara. Saudara, amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua. Mari semua, mari fakulu jami'an. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullah li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim li ustazi. 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 Al-azim li ustazi. Astaghfirullahaladzim. Fakullu jami'an. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah muslimin wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullah. Fakullu jami'an. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah inin wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah Astaghfirullah al-azim. Fakullu jami'an. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Fakullu jami'an. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim 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 innahu kana ghaffara. Saudara, mari getarkan bibirmu ketika menyebut nama yang Maha Agung. Fakullu jami'an. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah, Ya Allah. Ucapkan bersama-sama. Ya Allah. Nikmati ucapan memanggil nama Rabbul Alamin. Ya Allah. Nikmatilah lafal agung ini. Ya Allah. Karena inilah seindah-indah yang kita ucapkan. Inilah semulia-mulia yang kita ingat. Ya Allah. Inilah yang seagung-agung yang kita sebutkan. Ya Allah. Panggillah namanya. Ya Allah. Ya dan benamkan seluruh hajatmu. Ya Allah. Dan semua kesulitan dan rintanganmu. Ya Allah. Ya Allah. Tenggelamkan dalam samudra namanya. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati. Wasir sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Ghaffar. Ya Allah, Ya Ghaffar. Wahai yang maha bercahaya, wahai yang menerangi jiwa, wahai yang maha melimpahkan kebahagiaan, wahai yang maha menerbitkan kemakmuran. Ya Rabb, ampuni setiap kesalahan kami menggunakan nikmat-Mu. Ampuni mata kami
kami yang dengannya justru kami sering memandang hal-hal yang haram dan tidak memiliki kemampuan melihat karunia-Mu. Hanya kekurangan dan kekurangan yang kami lihat. Ampuni telinga kami yang sering kami sediakan untuk mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kami dengar. Ampuni lisan kami yang justru kami pakai untuk berbohong, menipu dan berbicara bukan hak. Ampuni perut kami apabila sering menjadi penampungan makanan-makanan haram. Ampuni hati dan pikiran kami yang sering kalah dengan nafsu yang kotor, yang tidak mampu menjadi pengontrol setiap tingkah laku kami. Ampuni tangan dan kaki kami jika kami memakainya untuk mendukung segala kemaksiatan. Ampuni kami ya Rabb, yang justru dengan rezeki yang Engkau berikan kami bermaksiat kepadamu dan zalim terhadap sesama. Ampuni ya Rabb, di mana di tengah aliran rezekimu kami merasa letih karena selalu merasa kurang dan serakah serta jarang bersyukur. Ampuni kami ya Allah, jangan biarkan kehidupan ini bertotor menjadi saksi di setiap kesalahan dan keburukan kami. Ampunanmu, kasih sayangmu selalu berlebih besar ya Allah. Selalu lebih besar, selalu lebih besar, selalu lebih besar tersedia ya Rabb. Ampuni orang tua kami, ayah dan ibu kami, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, bebaskan mereka dari sekecil apapun kesalahan mereka. Anugerahilah mereka kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di negeri akhirat. Sayangi mereka ya Rabb, dengan menempatkan mereka di tempat yang baik menurut-Mu. Muliakan mereka ya Rabb. Kami tidak mampu menyenangkan mereka, kami tidak mampu menjaga mereka, kami tidak mampu memuliakan mereka, kecuali Engkau kehendaki. Saudara, jangan kau lalaikan tugasmu untuk ibumu. Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Sekarang ibumu masih hidup apa sudah wafat? Yang masih hidup berusaha untuk mengumrahkan ibunya, untuk menghajikan ibunya. Bawa ibumu ke Ka'bah, bawa ibumu ke makam Rasul. Buka rezeki yang hadir, yang punya niat baik buat ibunya ya Allah. Dan sekarang yang ibunya di alam barzah, sampaikan salam untuk ibumu. Katakan semua, katakan Assalamualaikum ya Ummi. Katakan Assalamualaikum ya Ummi. Terus sampai nyambung, terus sampai nyambung saudara. Assalamualaikum ya Ummi. Sampai nyambung terus. Assalamualaikum. Terus sampai nyambung. Selamat ibuku, untukmu rahmat Allah, untukmu ampunan Allah. Ilahi pastikan ibu kami tidak diazab di alam kuburnya. Ilahi pasti ibu kami masuk surga tanpa hisab. Fakullu jami'an ya Allah, ya Allah. Sekarang doakan ayahmu. Ayahmu yang mengazankan di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri, dekat engkau kecil. Doakan ayahmu diberkahi Allah. Ampuni ayah ya Allah, rahmati ayah ya Allah. Semua doakan kedua orang tuamu. Pastikan kedua orang tuamu bahagia di siang hari ini. Ya Allah. Allah, katakan terus ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Asik melihat ini Allah. Allah asik melihat ini saudara. Ya Allah. Dia pasti bangga. Dia pasti banggakan kita di hadapan malaikat. Lihatlah hamba-hambaku. Ya Allah. Teruskan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, teruskan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kami tidak membenci saudara kami mereka yang terjebak narkotika, terjebak minuman keras, terjebak kemaksiatan, terjebak kriminalitas, terjebak sabung ayam, terjebak korupsi.
Beri mereka hidayah ya Allah. Ya Allah. Beri mereka hidayah ya Allah. Beri mereka taubat. Ya Allah, kami tidak membenci mereka, tapi kami kasihan kalau mereka wafat. Ya Allah, bagaimana mereka menghadapi malaikat Israel di saat sakaratul maut, mencekik mereka dan mencabut roh mereka dengan sekeras-kerasnya. Malaikat Israel mencabutnya dengan sekeras-kerasnya. Ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami, bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Rabb. Jagalah keluarga kami dalam naungan rahmat-Mu, jagalah kesehatannya, jagalah kilau kehidupannya. Jangan sampai kesombongan kami, kezaliman kami, keserakahan kami, dan kealpaan kami menyentuh ketenangan kehidupan mereka. Muliakan kami ya Rabb dengan cara-cara-Mu, bukan dengan cara kami yang lebih sering salah daripada benar. Cukuplah kami dengan pemberian dari-Mu. Cintai kami ya Rabb. Tidak ada yang memuji Engkau sebaik Engkau memuji diri-Mu sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahilah kepada kami hati yang bisa bersyukur, tubuh yang sabar dan ikhlas menerima segala kenyataan hidup. Anugerahilah rasa cukup dan anugerahilah ketenangan dan keamanan bagi kami ya Rabb. Engkau pemilik semua rasa, pengendali semua keadaan, dan penentu setiap kejadian. Wahai pemilik singgasana karunia, gantilah kekecewaan orang-orang yang kami kecewakan dengan sesuatu yang lebih baik dari sisi-Mu. Wahai pemilik segala perbendaharaan rezeki, gantilah setiap tetes rezeki orang lain yang kami ambil dengan sesuatu yang lebih baik dari sisi-Mu. Kepadamu kami berharap, kepadamu kami berharap berolah ganti ya Rabb. Wahai pemilik semua kekayaan, kami tahu tiada hak bagi kami bersedih atas harta haram yang kami makan. Tiada pantas kami bersedih atas lenyapnya kenikmatan yang kami peroleh, sedangkan ia berasal dari sesuatu yang haram. Namun demi Zat-Mu yang memiliki semua kekayaan, bolehlah kami berharap agar dengannya Engkau membebaskan kami dari hukuman negeri akhir, dan memberikan juga kepada kami pengganti yang lebih bersih, lebih berkah daripada semua yang menghilangkan dari genggaman kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, takdirkan kami bisa menutup kehidupan kami dengan manis dan bisa mengakhiri kehidupan kami dengan tidak ada permasalahan yang kami wariskan kepada anak keturunan kami. Jagalah anak keturunan kami ya Rabb, supaya lebih baik, lebih bersih, lebih bersyukur, lebih cerah kehidupannya daripada kami ya Rabb. Berkahi Indonesia ya Allah, berkahi Lampung ini ya Allah, berkahi kepada para pemimpinnya, berikanlah kesalehan kepada para pemimpinnya, berkahi semua pondok pesantren yang ada ya Allah. Wabil khusus pondok pesantren Nurul Qadiri di tempat di mana kini Engkau kumpulkan kami. Berikan keberkahan kepada yang hadir di majelis ini maupun yang tidak hadir di majelis ini ya Allah. Berikan pula keberkahan, berikan keberkahan kepada pengasuhnya ya Allah, kepada pendirinya ya Allah. Berikan keberkahan kepada para guru-gurunya ya Rabb. Berikan keberkahan kepada santri-santrinya ya Rabb. Berikan keberkahan kepada wali-wali santri yang hadir maupun yang tidak hadir ya Rabb. Berikan pula keberkahan kepada lingkungannya ya Rabb. Yang sakit sembuhkan dari penyakitnya,
Yang sedang usaha semoga dilancarkan usahanya. Yang sedang menjabat semoga dinaikkan jabatannya. Yang sedang berjuang berdakwah semoga ditambah karismanya oleh Allah. Yang belum punya keturunan semoga segera diberi keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum mendapatkan jodoh semoga segera mendapatkan jodohnya. Yang sedang bertani semoga diberi hasil yang berkah melimpah ruah. Yang sedang dililit utang piutang berikan kemampuan ya Rabb untuk melunasi hutang-hutangnya. Mudahkan rizkinya, kurniakan kepadanya istri yang soleh dan solehah ya Allah. Suaminya ya Allah, suami yang mampu meneduhkan batin istrinya. Tidak ada keributan antar suami istri ya Rabb. Jadikan ada anak-anak keturunannya anak yang soleh dan solehah ya Allah. Berikan keberkahan kepada yang mengadakan acara ini. Pemimpinnya jadikan hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Ulamanya ya Rabb, ulamanya ya Rabb bersatu istiqomah. Tidak ada keributan antar ulama. Tidak ada keributan antar ulama. Tidak ada perselisihan antar ulama ya Rabb. Ya Rabb gabungkan antara ulama dan umarok ya Rabb. Satukan tujuannya ya Allah, tujuan yang Engkau ridhoi. Mengangkat syariat Nabi Muhammad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semua katakan ya Allah. 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 Saat ini Engkau kumpulkan kami di majelis yang mulia ini, di Pampas, di pondok pesantren ini ya Allah. Kami berdoa diamini bersama para kiai. Kami berdoa diamini para yatim piatu. Kami berdoa diamini para pendosa yang saat ini menangis bertaubat kepadamu. Kami berdoa diamini oleh ribuan santri-santri. Kami berdoa juga diamini oleh para musafir, yang mana beliau Rasul katakan musafir doanya mustajabah. Jamil bin Munandir musafir saudara, dan banyak musafir yang mendengarkan ini. Terus angkat kedua tanganmu, saudara, katakan ya Allah. Ya Allah. Panggillah namanya dan benarkan seluruh hajatmu dan semua kesulitan dan rintanganmu. Tenggelamkan dalam samudra namanya. Bibarakati wa karamati sultanil aulia. Bisafat Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah waridallah ya Allah ya Allah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Iqdi hajatina. Silahkan yang punya hajat. Yang punya hajat silahkan minta kepada Allah. Silahkan yang punya hajat silahkan minta kepada Allah. Jangan lupa orang tuanya saudara, didoakan juga orang tuanya, silahkan juga. Yang punya hajat, Allah melihat kita saat ini, Allah mendengar kita saat ini, Allah punya solusi, Allah tempat kita berjuhat, Allah punya semua solusi permasalahan hidup kita, Allah punya solusi semua apa yang menjadi harapan kita. Terus silakan yang punya hajat. Saudara, beberapa hari ini banyak saudara-saudara jamaah yang nelpon atau SMS di HP saya, beliau minta didoakan, minta didoakan. Di antaranya ada Ibu Kartini yang mengikuti PT Borneo dari Kalimantan, Hajah binti Daltiri, dan Sumadi di Walijah, kemudian Bapak Suranto dari Mesuji hari ini juga SMS kepada saya didoakan sihat jasmani rohani. Kemudian Hajah Fatimah binti Sumadi, beliau juga minta didoakan semoga lekas sembuh dari sakitnya. Kemudian ada Kiai Hendri Sutrisna yang tadi ketemu di atas, beliau minta juga didoakan. Dan masih banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu saudara, tapi jangan kecil hati. Allah tahu semua, Allah tahu semua hajat-hajat sampean yang SMS ke saya, semua didengar, dilihat sama Allah. Allah punya solusinya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إن ذغل العجب والكبر والرياء والسمعة والنقصان في أعمال لك ولم أعلم به أو علمت وضوءا وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب استجب دعوانا إلهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Alhamdulillah, selamat Gus Jamil. Alhamdulillah, segala puja-puji sampai akhir hayat nanti hanya milik Allah. Jangan berharap kita minta pujian kepada betul. Pujian hanya milik Allah. Kita membuat selai rambut tak pernah sanggup, betul. Bapak, Ibu, di setiap kaset ada nomor HP saya. Saya tak punya nomor pribadi, saya katakan tidak pernah. Acara ini sekali saya pemberitahuan ada 3.000 kurang lebih di daerah Lampung sendiri. Silakan yang sudah dapat kaset saya, setiap kaset ada nomor HP saya. Itu di setan. Mau silaturahmi silakan, saya tidak punya nomor pribadi Bapak semuanya. Bapak, mana kain kafan? Tolong. Ini hanyalah suatu simbolik. Saya senang bisa selalu ke daerah Lampung. Saya titip salam buat Bapak Gubernur nanti, mana? Wakil dari Bapak Gubernur. Saya titip salam, ini hanya suatu simbolik. Insya Allah kalau pemimpin tahu, ingat dengan kain kafan ini, insya Allah akan terjaga. Saya buat Bapak Gubernur, buat Bapak Bupati. Saya titip salam ya. Ada satu lagi, Bapak Haji.
Bapak Haji, buat panjenengan ini kenang-kenangan dari saya. Salam buat putra panjenengan. Belum punya kaset? Belum punya kaset Bapak? Kaset saya? Belum, mana yang punya kaset? Siapa yang pengen gratis atau pengen beli? Saya tanya. Ikut semuanya? Benar? Lillah? Ada berapa kaset? Nanti hitung. Nanti kita hitung, kita bagi. Bapak Ibu, siapa yang punya kaset? Yang belum punya? Pengen semua? Pengen champion Sodako? Pengen? Mau Bapak ikhlas? 25.000 per kaset? Semua? Bapak Ibu? Tolong kaset yang jual kaset ditutup dulu, kasihkan sambil dihitung semua kepada semuanya. Amin. Awet, awet. Bapak Ibu, insya Allah kemarin Yai Imam Suhadi bilang beliau dirikan pesantren di daerah kampung tua, Yai kan? Insya Allah nanti akhir bulan 4 kalau nggak bulan 5 awal beliau akan mau diresmikan. Insya Allah kita jumpa lagi di sana nanti. Dari Jamil akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dancer dengan Yai Imam Suhadi, John, pantungannya. Nyuwun sewu, monggo ndonga rumiyin, monggo ndonga rumiyin. Mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirsari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma alimna minha wa ma lam na'lam an taghfira lana dhunubana wa tastura uyubana. Allahumma ya Allah, jikalau kami mempunyai amalan yang Engkau terima ya Allah, jikalau kami siang ini mempunyai amalan yang Engkau terima ya Allah, jikalau kami mempunyai amalan yang Engkau terima ya Allah, jikalau kami mempunyai amalan yang Engkau terima ya Allah, entah sholat kami, zikir kami, sedekah kami, zakat kami, tafakur kami, tetesan air mata kami ya Allah, curahkanlah pahalanya kepada kedua orang tua kami ya Allah, curahkanlah pahalanya kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jikalau kami mempunyai amalan yang Engkau terima ya Allah, curahkanlah pahalanya kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dengan barokah bimbingan guru kami Gus Jamil ya Allah, dengan barokah bimbingan guru kami Gus Jamil ya Allah, turunkanlah hidayah kepada hati kami ya Allah, turunkanlah hidayah kepada lubuk hati kami ya Allah, lubuk hati keluarga besar kami ya Allah, lubuk hati anak keturunan kami ya Allah, lubuk hati santri-santri kami ya Allah, lubuk hati jamaah kami ya Allah, lubuk hati orang-orang yang di kanan kiri kami ya Allah, lubuk hati orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, lubuk hati orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah, lubuk hati orang-orang yang di belakang perjuangan kami ya Allah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah, sallimna wal muslimin wal buldatina Indonesia ya Allah, sallimna wal muslimin wal buldatina Indonesia ya Allah. Selamatkanlah umur kami ya Allah, selamatkanlah zahir batin kami ya Allah, selamatkanlah rumah tangga kami ya Allah, selamatkanlah putra putri keturunan kami ya Allah, selamatkanlah anak cucu keturunan kami ya Allah, selamatkanlah keluarga besar kami ya Allah, selamatkanlah santri-santri kami ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang cinta kepada pondok ini ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang di kanan kiri kami ya Allah, selamatkanlah orang-orang di belakang perjuangan kami ya Allah, selamatkanlah karir kami, selamatkanlah karir kami ya Allah, selamatkanlah usaha kami ya Allah, selamatkanlah permasalahan kami, urusan kami, cita-cita kami, hajat kami, salamatan fid dunya wa salamatan
barakatan fil akhirah. Barik lana wal muslimin, barik lana wal muslimin wal buldatina Indonesia ya Allah. Barik lana wal muslimin wal buldatina Indonesia ya Allah. Barik lana wal muslimin wal qaryatina Lampung ya Allah. Barik lana wal muslimin wal qaryatina Lampung Tengah wa min hawaliha ya Allah. Barik lana wal muslimin qaryatina Lampung Tengah wa min hawaliha ya Allah. Barik lana wal muslimin wa qaryatina wa Pengubuhan wa min hawaliha. Barik lana wal muslimin qaryatina Lembuyang Bandar wa min hawaliha. Barik lana wal muslimin barokatan fid dunya wa barokatan fil akhirah. Berkailah umur kami ya Allah, berkailah zahir batin kami ya Allah, berkailah rumah tangga kami ya Allah dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Berkailah putra putri keturunan kami ya Allah, berkailah anak cucu keturunan kami ya Allah. Berkailah keluarga besar kami ya Allah, berkailah santri-santri kami ya Allah, berkailah jamaah kami ya, khususan jamaah yang hadir pada siang hari ini ya Allah. Berkailah jamaah kami ya Allah, khususan yang hadir pada siang hari ini. Jangan engkau kecewakan ya Allah, jangan engkau kecewakan ya Allah. Berkailah jamaah kami yang hadir pada siang hari ini ya Allah. Jangan engkau kecewakan ya Allah. Berkailah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah. Berkailah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah. Berkailah orang yang di kanan kiri kami ya Allah. Berkailah orang-orang yang di belakang perjuangan kami ya Allah. Berkailah karir kami ya Allah. Berkailah usaha kami ya Allah dengan rezeki halal melimpah ruah berkah ya Allah. Berkailah usaha kami dengan rezeki halal melimpah ruah berkah ya Allah. Berkailah permasalahan kami ya Allah, berkailah urusan kami ya Allah, berkailah cita-cita kami, hajat kami, barokatan fid dunya wa barokatan fil akhirah. Dengan kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan, kuat takwa. Dengan kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan, kuat takwa. Sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan ridha-Mu kepada kami ya Allah, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan ridha-Mu kepada kami ya Allah, sampai anak cucu keturunan kami, sampai keluarga besar kami, sampai santri-santri kami, sampai jamaah kami, khususan jamaah yang hadir siang hari ini ya Allah. Sampai orang-orang di kanan kiri kami ya Allah, sampai orang-orang yang di belakang perjuangan kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah, angkatlah derajat kami di sisi-Mu dan di sisi manusia, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah di sisi-Mu dan di sisi manusia, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah, sampai keluarga besar kami, santri kami, jamaah kami ya Allah, jamaah kami ya Allah, sampai orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, sampai orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah, sampai orang-orang yang di kanan kiri kami ya Allah, sampai orang-orang di belakang perjuangan kami ya Allah. Dan ambillah kami ya Allah dengan catatan husnul khotimah.